Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain? Jamaah, tunggu dulu antum, belum selesai pertanyaannya nih jamaah. Ana minum dulu jamaah. Nah, Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain tanpa berniat merebutnya dari istrinya? Saya tertarik pada suaminya karena istrinya sering memposting kebaikan suaminya. Hati-hati nih jamaah. Bagaimana hukumnya seorang suami masih suka ngechat perempuan lain? Tunggu, dia ini bersuami apa tidak? Cinta itu ada karena Allah. Tapi ada cinta karena nafsu. Cinta karena Allah, kita mencintai semua orang baik. Antum umpamanya datang ke masjid. Antum lihat di pojok ada orang sholat ya, sujudnya panjang. Kemudian dia berdiri panjang. Antum gak kenal sama orang itu. Lalu dalam hati antum muncul cinta kepada orang ini. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dijaga sama Allah ya. Itu cinta karena Allah. Gak perlu kenal sama orang itu. Tapi tahu dengan kebaikan orang itu. Ketika anti tahu ada laki-laki baik sama suaminya ini. Allah, anti cinta karena Allah Azza wa Jalla, selesai. Karena kebaikan-kebaikan dia. Dan semoga rumah tangganya dijaga, anti doakan. Tapi bolehkah sekarang seorang wanita, dia umpamanya seorang janda atau gadis, melihat ada laki-laki baik. Kemudian dia ingin menjadi istri dari laki-laki tersebut. Boleh apa enggak jemaah? Boleh apa enggak? Masya Allah. Kok semangat antum jemaah? Boleh. Boleh. Cuma dengan cara yang syar'i. Bagaimana Umar bin Khattab ketika Hafsah putrinya jadi janda. Kalau nggak salah suaminya Hafsah itu meninggal ketika perang Uhud. Janda. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri. Abu Bakar sudah punya anak. Datanglah Umar menawarkan, ya Abu Bakar, ala uzawwijuka Hafsah. Mau engkau aku nikahkan dengan putriku Hafsah. Ini penawaran orang kepada orang baik. Tapi kalau sekarang antum lakukan itu, apa kata orang? Merusak rumah tangga orang. Emangnya nggak ada laki lain kecuali suami anak? Suamimu itu, Masya Allah, suamimu itu punya kuota berapa? 4. Engkau jangan rakus mengambil semuanya. Sekarang yang rakus ini perempuan. Jangan panjang-panjang, sudah jemaah. Tapi intinya jemaah, intinya seorang laki-laki itu dia punya kuota 4. Ketika ada seorang wanita dia merasa fulan orang yang soleh, lalu dia ngomong sama bapaknya, Pak, cobalah tawarkan kepada fulan, mungkin fulan mau menikah, aku siap jadi istri dia. Yang kedua, yang ketiga atau yang keempat umpamanya. Dia siap melakukan itu. Itu tidak dikatakan merusak rumah tangga orang lain. Tapi sekarang media jemaah berusaha untuk menjadikan perbuatan ini perbuatan nista. Perbuatan buruk. Sedangkan yang buruk sekarang dirubah untuk menjadi sesuatu yang baik. Sering ana sampaikan. Nih ana mau tanya sama antum. Iya. Antum tahu yang namanya WTS? Tahu? Nggak tahu kan? Lihat, umur berapa antum? 29. Generasi umur 29 banyak nggak tahu dengan namanya WTS. Tahu dengan yang namanya PSK? Tahu? Antum bisa lihat. Sekarang orang banyak tahu PSK, WTS nggak tahu lagi jemaah. Dihilangkan istilah itu.
Padahal istilah itu istilah yang benar. Wanita tuna susila. Jadi wanita pelacur dulu namanya wanita tuna susila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita tuna susila, dia ketika tahu dia wanita tuna susila, dia akan berpikir untuk bertobat. Aku ini nggak benar gitu. Tapi tatkala dirubah jadi PSK, ibu apa kerjaannya? PSK. Apa artinya PSK? Pekerja seks komersil. Kerja saya Pak Ustadz, punya anak 2, sekolah anaknya, pekerja. Kapan dia akan bertobat jamaah? Kapan dia akan bertobat? Ketika dia merasa itu legal buat dia. Anak bekerja, anak memberikan nafkah. Yang benar sekarang namanya salah, yang salah namanya jadi benar. Maka tadi seorang laki-laki kadangkala menikah dikatakan selingkuh. Loh, kalau dia menikah benar-benar dia nggak selingkuh. Ketika dia ke tempat pelacur itu selingkuh. Tapi sekarang jamaah yang ke pelacur itu bukan dikatakan selingkuh, tapi yang punya teman perempuan yang selalu dia berzina dengan dia dikatakan selingkuh. Kalau sesekali ke tempat pelacur disebut selingkuh, berzina. Maka banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi intinya ya tadi sudah intinya jamaah. Apa? Nggak apa-apa kita mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena nafsu dan syahwat. Apalagi kalau seorang perempuan ini sudah punya suami, hati-hati. Engkau tundukkan pandanganmu, engkau lihat suamimu, dan engkau bagaimana memperbaiki suamimu. Kalau suami yang masih suka ngechat perempuan lain, ya ini suami yang perlu dikasih nasihat. Fitnah terbesar laki-laki itu siapa? Wanita. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan. Kalau melihat wanita yang menggairahkan, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, cepat pulang ke rumahnya. Maka antum kalau melihat ada perempuan langsung, Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Melihat perempuan umpamanya seperti itu. Lanjut kajian apa pulang? Pulang jemaah. Pulang, bismillah. Tapi hati-hati jangan sampai nabrak antum pulang.